Pemirsa, video pengakuan terduga teroris yang ditangkap di kawasan Condet, Jakarta Timur dan Bekasi, Jawa Barat beredar. Dalam pengakuannya, mereka menyebut sebagai simpatisan FPI dan diajarkan membuat bom. Kuasa hukum HRS mempertanyakan bagaimana bisa ormas yang sudah tidak ada bisa dikaitkan dan bisa dimintai pertanggungjawabannya. Terjadi bom bunuh diri di katedral. Pasca aksi teror di Gereja Katedral Makassar dan juga Mabes Polri Jakarta, tim Densus 88 bergerak melakukan penggerbekan di kawasan Condet, Jakarta Timur dan juga Bekasi. Sejumlah terduga teroris ditangkap beserta barang bukti bom siap ledak dan juga bahan-bahan untuk merakit bom. Belakangan muncul video pengakuan 4 terduga teroris yang ditangkap dalam penggerbekan yang juga diterima redaksi TV One. Dalam pengakuannya, terduga teroris menyebutkan mereka adalah simpatisan FPI dan merencanakan sejumlah aksi teror. Atas nama Ahmad Junaidi, salah satu anggota simpatisan dari FPI semenjak Habib Rizik Syihab pulang ke Indonesia, teman saya yang bernama Bambang dan Agus memberikan semangat untuk mengajak melakukan peledakan di industri Cina yang ada di Indonesia. Kepolisian saat dikonfirmasi atas video tersebut mengatakan sedang melakukan pengembangan terhadap para terduga yang ditangkap ini. Nah, jadi sampai dengan hari ini seluruh Satgasul yang ada di wilayah terus melaksanakan pergerakan terhadap seluruh kegiatan dari kelompok-kelompok yang kita curigai. Bagaimana saya sampaikan, sampai dengan tadi malam kita telah amankan 60 dan hari ini masih terus kita kembangkan di beberapa daerah yang terakhir kemarin Makassar itu sekitar 30, kemudian berlanjut ke Jogja dan kemudian Jawa Timur serta Bima. Artinya sampai hari ini pengembangan terus dilakukan. Sementara itu, kuasa hukum HRS Aziz Yanuar mempertanyakan munculnya video pengakuan tersebut. Menurut Aziz, FPI tidak bisa dikaitkan dan dimintai pertanggungjawaban karena organisasi massanya sudah tidak lagi ada. Soal video pengakuan terduga teroris yang pernah bergabung dengan FPI, maka tanggapannya satu, bahwa Front Pembela Islam atau FPI sudah bubar, itu fakta. Kemudian yang kedua, adanya klaim dari ex anggota FPI yang pernah gabung FPI dulu dan saat ini menjadi terduga pelaku teror, maka itulah namanya framing jahat kolaborasi media iblis dan iblis operator isu jualan teror ini. Karena membuktikan Front Pembela Islam dengan aksi teror saat ini adalah tidak mungkin. Kenapa? Karena FPI atau Front Pembela Islam sudah bubar. Kan yang bubarkan yang para zolimun itu. Masa sudah dibubarkan kemudian minta tanggung jawab ke pihak yang nggak eksis lagi sebagai sebuah entitas. Di FPI ketika masih eksis secara entitas, orang yang sok-sok radikul, ngotot mau-maunya sendiri sudah pasti dikeluarkan dari FPI. Dan orang-orang itu tidak diterima di tubuh FPI yang wasatiyah. Aziz juga menambahkan adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab bukan berarti kemudian institusi tersebut dianggap bersalah dan dituding mendukung terorisme. Tim TV One mengabarkan. Empat terduga teroris yang telah ditangkap polisi membuat pengakuan yang mengejutkan. Mereka digerebek dari 2 tempat yang berbeda di Condet, Jakarta Timur dan di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Ya, terduga teroris bernama Bambang Setiono mengaku sebagai simpatisan FPI yang akan meledakkan salah satu SPBU di DKI Jakarta sebagai tuntutan agar Habib Rizik Syihab dibebaskan. Sementara Ahmad Junaidi yang juga mengaku simpatisan FPI berencana meledakkan bom molotov di toko-toko milik keturunan Tionghoa. Hal senada juga disampaikan oleh terduga Zulaimi Agus yang ditangkap di Bekasi, Jawa Barat.
Apa sikap ex-pengurus FPI atas pengakuan dari terduga teroris itu? Lalu bagaimana cara pemerintah agar ancaman-ancaman sejenis tidak terulang lagi, pemirsa? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami sejumlah narasumber. Ada juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, yaitu ada Brigjen Pol Edi Hartono. Kemudian juga ada pengamat terorisme yang juga merupakan mantan Kabais TNI, Pak Soleman B. Ponto. Dan juga ada Bang Novel Bakmumin yang merupakan kuasa hukum Habib Rizik Syihab. Selamat sore Bapak-Bapak semua, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat sore, Waalaikumsalam. Pertama saya ingin ke kuasa hukum Habib Rizik Syihab terlebih dahulu. Pak Novel Bakmumin, tanggapan Anda ketika 4 anggota teroris ini yang sudah ditangkap mengaku merupakan simpatisan FPI dan juga mereka ingin meledakkan sejumlah tempat-tempat penting di tanah air. Ya. Jadi yang pertama tentu kita mengucapkan berbelasungkawa, duka cita yang mendalam dan mengutuk keras tindakan biadab teroris yang dilakukan dengan alasan apapun, dengan nama atas nama apapun. Jadi nggak ada cara-cara kita untuk bisa melakukan hal-hal seperti itu. Itu tindakan-tindakan pengecut yang nggak mungkin dilakukan oleh kita. Kalau mau memang ada instruksi perang, ya kita harus hadap-hadapan. Nggak mungkin melakukan cara-cara pengecut. Apalagi tempat-tempat yang memang bersinggungan dengan ibadah. Ini saya melihat adalah cara-cara komunis mengadu domba ini. Ini cara-cara PKI mengadu domba. Umat Islam mengadu domba dengan agama lain. Ini cara-cara komunis begitu. Bukan cara-cara yang dibenarkan. Apalagi di FPI itu jangankan main bom. Main senjata tajam saja sudah dilarang. Sudah dikeluarkan. Kalau FPI bawa senjata tajam, apalagi senjata api, apalagi bom, itu sangat dilarang dan bukan daripada anggota FPI, bukan juga pengikut daripada Habib Rizik dengan cara-cara seperti itu, tindakan-tindakan pengecut seperti itu. Maka kami mengutuk atas tindakan biadab seperti itu yang mengatasnamakan menyangkut pautkan FPI, dan ini ada diduga adalah mengkondisikan yang mana saat ini kita lagi fokus untuk membongkar kasus daripada pembantaian Laskar 6 Syuhada FPI yang dibantai. Ini kita melihat ada pengalihan-pengalihan yang dicoba untuk pembusukan untuk membunuh karakter daripada orang-orang yang berjuang di belakang FPI, walaupun sudah dibubarkan, akan tetapi itu mau diarahkan sepertinya adalah orang-orang yang pernah terlibat ataupun orang-orang yang di dalam daripada FPI itu sendiri. Padahal FPI itu sendiri sudah sampai saat ini dibubarkan dengan Front Pembela Islam, itu sudah dibubarkan. Baik, Bang Novel, jadi Anda mau mengatakan bahwa Anda tidak mengenal sama sekali salah satu dari 4 terduga teroris yang memberikan pernyataan ini, karena mereka mengaku bergabung pada tahun 2019, ada yang Desember 2020, dan menyebutkan sejumlah nama, ada Habib Hussein, Malik, Noval, Bang Heri, Bang Jun. Bagaimana Anda counter ini? Jadi begini, kalau kenal memang salah satunya saya kenal, karena memang dulu 2017 Habib Hussein itu memang sebelumnya sama kita sama-sama lah sebagai dai. Saya juga walaupun pengacara, sebagai pendakwa ya, sebagai dai saya kenal dengan Habib Hussein Al-Hasni. Beliau waktu saya kenal baik-baik saja, nggak pernah ada masalah. Satu lontar kata pun sedikit pun nggak ada upaya-upaya untuk ekstrim. Saya nggak tahu sampai saat ini, yang pasti beliau memang sudah dinonaktifkan dari FPI, dari DPW FPI Jakarta Timur 2017 loh. 2017. Beliau ada suratnya sama saya atau fotokopinya, surat pemberhentian itu ada sama saya. Artinya beliau memang sudah tidak aktif di FPI, itu sudah lama Habib Hussein Al-Hasni. Oke, baik. Nah sekarang saya ingin ke BNPT, Jubir BNPT yaitu Pak Edi Hartono. Pak Edi, kalau Anda melihat soal pengakuan dari 4 orang yang merupakan terduga teroris ini, soal video mereka ini, pengakuan mereka ini, menurut Anda bagaimana? Apakah memang ini pengakuan yang sejujurnya yang sempat mungkin dicium BNPT, atau mungkin ini bukanlah pengakuan yang sebenarnya? Ya, Mbak ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kita berangkat daripada hasil proses investigasi ya yang dilakukan oleh pihak kepolisian Republik Indonesia. Dan pertama-tama kami dari BNPT mengucapkan apresiasi ya langkah-langkah pencegahan ya yang sudah dilakukan oleh pihak Polri, dalam hari ini aparat penegak hukum Densus 88 ya sudah bisa mencegah ketika menemukan beberapa bahan peledak ya, apalagi ini jenisnya TATP ya, triaceton triperoxide ya, juga beberapa bahan bakunya itu kalau jadi semua itu mungkin bisa mencapai ratusan bahan peledak itu. Nah ini langkah-langkah yang luar biasa sehingga
sejak dini sudah lakukan pencegahan sehingga ia terjadi. Dan memang beberapa peristiwa terorisme di Indonesia akhir-akhir ini memang sebelumnya 3 tahun terakhir ini aparat penegak hukum itu sudah melakukan pencegahan beberapa hal, karena di dalam Undang-Undang Nomor 5 2018 yang merupakan perubahan daripada Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003, ketika perbuatan persiapan ini masuk dalam norma hukum ya. Sebelumnya hanya percobaan, tapi sekarang ditambahkan jadi persiapan, percobaan, permufakatan jahat itu masuk dalam norma hukum pidana di dalam norma 5. Sehingga saat ini Abgakum terus melakukan upaya pencegahan supaya tidak terjadi tindak pidana terorisme seperti yang ditemukan di wilayah Jakarta Raya ini, Mbak. Demikian, Mbak. Baik. Oke, saya juga nanti ingin mendengarkan suara dari Pak Sulaiman. Saya ingin menanyakan mengenai para terduga teroris ini mengancam akan meledakkan toko-toko milik warga Tionghoa dan juga meledakkan SPBU di Jakarta. Bagaimana Anda melihat ini? Nanti dijawab selepas jeda, kami kembali sesaat lagi.